Oke, terima kasih. Baiklah, langsung dimulai aja ya, sambil nunggu yang lain. Barangkali mau off cam, silakan off cam. Mau on cam juga nggak apa-apa. Saya share screen dulu bentar. Oke, sebelumnya terima kasih udah nyempetin waktunya untuk join di webinar pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang Introduction to Penetration Testing, tentang pengenalan apa itu penetration testing ya dalam dunia cyber security. Jadi mungkin nanti kalau ada pemaparan materi yang kurang jelas ataupun ada yang salah, mohon koreksi. Kita sama-sama belajar aja, teman-teman. Oke. Sebelumnya, sebelum mulai, perkenalkan dulu. Nama saya Mas Puri. Saya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal. Ini ada sosial media saya ya, ada Instagram, boleh di follow juga, ada LinkedIn. Ada juga ini ada website yang saya buat untuk portofolio ya. Jadi bisa dilihat-lihat teman-teman. Saya juga dari Politeknik Harapan Bersama Tegal, jurusan Teknik Komputer. Jadi mungkin saya tidak mungkin untuk dunia cyber security itu tidak ada pelajaran di kampus gitu ya. Cuma untuk cyber security ini saya dapat di komunitas gitu, pelajaran-pelajaran cyber security ini saya dapat di komunitas gitu, karena saya mengikuti komunitas, ada komunitas Tegal Cyber Security. Saya juga alhamdulillah sebagai pengurus juga di Tegal Cyber Security dan juga di komunitas WordPress Tegal gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan gitu. Ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada apa itu penetration testing. Yang kedua itu untuk apa sih dilakukan penetration testing. Yang ketiga, seberapa pentingnya penetration testing itu di dunia IT gitu. Yang keempat, hal apa yang perlu diperhatikan dalam pentest gitu, saat pentest, dari mulai yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan gitu dalam dunia pentest. Yang terakhir kita akan membahas tentang metode yang biasa dilakukan dalam dunia pentest gitu. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu penetration testing? Jadi penetration testing itu adalah sebuah proses pengujian keamanan yang dilakukan pada sistem komputer, jaringan, atau aplikasi untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat keamanannya gitu, teman. Jadi pentest ini sangat penting ya dilakukan untuk menguji suatu sistem gitu sebelum dilakukannya launching gitu atau digunakan oleh semua orang gitu. Jadi sebuah perusahaan itu wajib untuk melakukan penetration testing gitu untuk mengetahui sejauh mana itu tingkat keamanan dari suatu sistem yang telah dibuat dari perusahaan tersebut gitu. Yang tujuannya itu untuk menemukan dan mengevaluasi potensi kelemahan dalam sistem tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Baik lagi untuk supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu, teman-teman. Jadi ketika dilakukan pentest itu si perusahaan itu lebih cepat tahu gitu kan kelemahan-kelemahan dari sistem yang mereka buat gitu. Jadi tidak ada celah gitu untuk si hacker mengetahui terlebih dahulu gitu, dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Nah, ini ada biasanya itu panduan gitu ya, panduan atau pedoman saat melakukan pentest gitu. Biasanya itu menggunakan pedoman atau panduan OWASP Top 10 gitu. Ada yang pertama ada
melakukan access control, ada kriptografi, gitu, ada injection ini meliputi SQL injection, ada HTML injection. Terus untuk yang OWASP 10 2021 ini XXS itu masuk ke injection juga ya. Kalau yang 2017 itu kan dia sendiri gitu kan, XXS sendiri, cross-site scripting itu kan dia sendiri gitu. Tapi untuk yang 2021 ini dia itu masuk ke kategori injection juga gitu kan. Yang keempat itu ada insecure design, terus ada security misconfiguration, yang keenam ada vulnerable and outdated component, terus ada identifikasi and authentication flow, yang kedelapan software and data integrity failure, yang 9 ada security logging and monitoring flow, 9 ada SSRF gitu. Mungkin lebih jelasnya bisa lihat aja di searching gitu kan. Nah, tujuan dari penetration testing. Untuk apa sih dilakukan pentest? Dengan melakukan pentest, celah-celah keamanan yang ada itu dapat diketahui dengan demikian dapat diperbaiki secepatnya gitu. Tadi ketika dilakukan pentest, si perusahaan itu bisa cepat melakukan celah gitu, celah keamanan dari sistem yang dia buat gitu. Jadi bisa cepat diperbaiki sebelum dilakukan launching atau digunakan oleh umum gitu kan. Nah, seorang pentester ini mensimulasikan serangan yang dapat dilakukan dari luar gitu. Jadi seolah-olah serangan ini datang dari luar, benar-benar real dari luar gitu. Terus menjelaskan risiko yang bisa terjadi. Jadi seorang pentester itu juga harus bisa menjelaskan risiko yang terjadi ketika ditemukan suatu vulnerability dari temuannya gitu kan. Jadi kenapa seorang pentester gitu setidaknya paham dengan bahasa pemrograman gitu. Jadi dia bisa menjelaskan apa yang nantinya akan terjadi ketika ditemukan suatu vulnerability gitu, dan bisa melakukan perbaikan sistem tanpa merusak infrastruktur gitu. Jadi ketika diminta oleh si perusahaan untuk melakukan perbaikan gitu ketika ditemukan suatu vulnerability, si pentester ini juga mampu untuk melakukan perbaikan tersebut gitu dengan memahami bahasa pemrograman gitu, setidaknya paham dulu gitu kan dengan bahasa pemrograman dasar-dasarnya gitulah, alur kerjanya gimana gitu kan dari suatu sistem tersebut gitu. Terus seberapa penting penetration testing di dunia IT? Jadi pentest ini merupakan salah satu peran penting dalam dunia IT, terutama saat-saat seperti sekarang ini, di mana perkembangan teknologi sangatlah cepat berkembang dan segala sesuatunya mulai terkoneksi ke internet gitu. Jadi sekarang kan apa-apa itu serba lewat internet gitu kan ya, dari mulai pembayaran, dari mulai apapun itu sekarang lewat internet gitu. Nah, itu memungkinkan itu sebuah data itu dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Dimana ketika kita mengunggah suatu data ataupun foto ataupun apa itu ke internet, itu kita juga harus siap dengan adanya kebocoran data gitu teman-teman. Jadi di internet itu tidak ada yang benar-benar aman, jadi kita harus berhati-hati dalam bermain internet gitu teman-teman. Nah, karena hal itu si perusahaan itu wajib untuk melakukan pentest gitu. Setidaknya dia menginvestasikan dana lebih untuk pentest, untuk melakukan pentest, untuk menyewa seorang pentester itu untuk mengetes seberapa jauh keamanan dari sistem yang dia buat gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data atau sistemnya diretas gitu kan. Itu wajib melakukan pentest gitu perusahaan-perusahaan seperti perusahaan fintech ya, banking ataupun asuransi gitu kan, itu wajib untuk melakukan pentest gitu kan, sesuai dengan
undang-undang gitu kan, undang-undang dari OJK. Sesuai dengan arahan OJK itu perusahaan fintech itu setidaknya itu melakukan pentest minimal 2 kali gitu dalam 1 tahun. Jadi mungkin suatu job yang menjanjikan gitu ya teman-teman. Dan menurut survei di Indonesia itu SDM cyber itu masih kurang teman-teman. Jadi kenapa saya ingin mempelajari cyber security ya karena itu gitu kan. Oleh karena alasan itu perusahaan menginvestasikan dana untuk memperkuat sistem jaringan gitu. Tadi daripada si perusahaan itu kan istilahnya itu membayar tebusan atau membayar si hacker yang tidak bertanggung jawab gitu kan, lebih baik dia menginvestasikan dana lebih untuk memperkuat sistem jaringannya gitu, menyewa pentester gitu, menyewa orang-orang yang ahli gitu untuk memperkuat sistem jaringannya. Lalu hal apa yang perlu diperhatikan dalam penetration testing? Nah, hal yang diperbolehkan dalam penetration testing itu ada beberapa hal ya yang sangat perlu untuk diperhatikan ketika kita melakukan pentest gitu. Antara lain yang pertama itu memberitahukan sistem owner atau administrasi akan adanya pelanggaran keamanan atau celah keamanan yang Anda lihat gitu. Jadi ketika kita melakukan pentest gitu, kita wajib untuk memberitahu si owner ataupun si admin dari sistem tersebut gitu akan celah atau keamanan yang telah kita temukan di sistem tersebut gitu. Yang kedua itu jangan mengambil keuntungan yang tidak fair dari sebuah aksi gitu. Jadi jangan ketika kita menemukan suatu celah gitu, menemukan suatu vulnerability di suatu sistem tersebut, kita itu memanfaatkannya. Kita biasanya tuh gini, kita memanfaatkan dulu celah tersebut sampai kita puas gitu, baru kita laporkan gitu. Setelah kita puas memanfaatkan celah tersebut, baru kita laporkan ke si owner atau si perusahaan tersebut. Itu tidak fair teman-teman. Jadi jangan mengambil keuntungan dari celah atau vulnerability yang kita temukan. Yang ketiga itu tidak mengumpulkan dan mendistribusikan sesuatu yang ilegal gitu. Jadi dalam dunia pentest itu kita tidak boleh mengumpulkan atau mendistribusikan tentang privasi, tentang temuan-temuan apa saja yang telah kita temukan di perusahaan tersebut. Itu kita tidak boleh teman-teman. Jadi biasanya itu sudah ada tertera di kontrak ya, kontrak pentestnya itu biasanya itu ada kontraknya juga. Jadi ketika kita melakukan mendistribusikan suatu temuan yang kita temukan itu biasanya ada tindakannya itu. Yang terakhir itu tidak mengambil risiko bodoh dan selalu mengetahui kemampuan sendiri. Nah, tadi tidak mengambil risiko bodoh. Jadi tidak mengambil tindakan-tindakan yang ilegal gitu, yang merugikan diri sendiri dan selalu mengetahui kemampuan sendiri. Sejauh mana kemampuan kita mampu untuk melakukan pentest gitu. Jangan kita tidak mampu untuk melakukan pentest tersebut, tapi ada suatu tawaran gitu, suatu tawaran dari suatu perusahaan menggiurkan gitu, tapi kita tidak melihat di kemampuan kita sejauh mana. Nah, itu juga kita akan merugikan diri sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, ini hal yang selanjutnya itu selalu bersedia untuk selalu secara terbuka memberitahukan, mengajarkan berbagai informasi dan metode yang diperbolehkan ini. Jadi selalu terbuka ya tentang memberitahukan informasi dan metode yang diperoleh gitu. Jadi ketika kita pentest itu kita wajib memberitahu kepada si owner atau si administrator gitu kan, adminnya itu tentang metode yang kita gunakan, cara-caranya bagaimana. Itu biasanya di POC itu sudah tertera gitu. Biasanya kita juga membuat sebuah report di mana situ ada POC-nya, celah gimana kita mendapatkannya gitu, terus akibatnya juga apa gitu, terus cara mengatasinya bagaimana. Itu biasanya kita juga diminta untuk membuat report. Terus jangan pernah melakukan aksi ke suatu sistem untuk mencuri keuntungan.
Ini biasanya tindakan-tindakan ilegal gitu kan, jangan pernah melakukan aksi ke suatu sistem untuk mencari keuntungan. Jadi jangan sekali-kali, karena itu ada undang-undangnya teman-teman ya. Terus jangan pernah memberikan akses ke seseorang yang akan memberikan kerusakan. Itu juga jangan pernah memberikan akses. Terus tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file pada komputer yang bukan milik sendiri. Jadi ketika kita diminta untuk melakukan pentest onsite gitu ya, untuk onsite itu di suatu perusahaan tersebut, yang diwajibkan pentest di perusahaan tersebut, itu kita tidak boleh yang merusak atau menghapus file tersebut, apalagi ketika kita berhasil masuk ke dalam server gitu kan. Kita tidak boleh nih mengacak-acak suatu file-file dari perusahaan tersebut gitu kan. Itu juga ada pidananya, ada tindakannya pasti teman-teman. Terus hormati mesin orang lain dan memperlakukan seperti mesin sendiri gitu. Jadi hormatilah server orang lain gitu kan, tahu sistem orang lain dan melakukannya seperti seolah-olah kita ya itu tuh mesin kita, itu tuh server kita atau sistem kita. Jadi perlakukan sistem tersebut seperti punya kita gitu teman-teman. Nah ini yang dilarang di dalam dunia pentest gitu kan. Selain tadi yang harus diterapkan gitu kan, ini juga yang sebaiknya dihindari gitu ketika melakukan pentest gitu. Yang pertama itu melakukan uji coba tanpa seizin pemilik gitu kan. Ini sebenarnya ketika melakukan bug hunting tapi secara random gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini tindakan yang ilegal gitu. Dimana ketika kita masuk ke suatu sistem si perusahaan gitu, tapi kita melaporkan gitu, memang baik nih kita coba cari celah di sistem tersebut gitu. Kita udah nemu nih, kita report ke si perusahaan tersebut gitu kan. Tapi belum tentu itu si perusahaan tersebut itu senang. Bisa jadi si perusahaan itu merasa terusik gitu kan, karena dia tidak meminta Anda untuk melakukan uji coba ke sistemnya gitu kan. Bisa jadi Anda juga dipidanakan gitu, karena ada beberapa kasus dari teman saya juga seperti itu kan. Dia melakukan pentest ke salah satu perusahaan gitu, dia report, tetapi si perusahaan tersebut tidak terima gitu kan. Jadi terjadi selisih salah paham gitu, ada selisih gitu. Nah itu yang perlu dihindari nih. Sebaiknya kita ketika melakukan pentest itu harus izin dulu, setidaknya izin atau melalui platform bug hunting gitu kan. Banyak, ada Cyber Academy, Cyber Army gitu kan, ada HackerOne gitu kan, masih banyak. Itu emang bener-bener yang udah legal. Terus yang kedua itu mengambil keuntungan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik sistem. Tadi yang ditakutkan oleh si perusahaan tersebut, ketika kita melakukan pentest tanpa seizinnya gitu, kita dikhawatirkan itu mengambil keuntungan dari situ gitu kan, memanfaatkan keuntungan dari situ. Kita ambil datanya, kita jual datanya gitu kan. Itu yang dikhawatirkan oleh si pemilik sistem gitu kan. Yang ketiga itu melakukan tindakan uji coba untuk keperluan pihak manapun yang bersifat kriminal gitu. Ini apalagi ya, itu kan melakukan uji coba untuk tindakan yang bersifat kriminal gitu kan. Pasti ini ada pidana juga gitu. Yang keempat, mencuri data yang ada dalam suatu sistem yang sedang diuji coba tanpa seizin pemilik. Jadi ketika kita melakukan pentest gitu, kita juga jangan diam-diam kita mencuri datanya gitu, yang data yang telah, ketika kita mendapatkan SQL injection gitu misalnya, ketika kita mendapatkan SQL injection, kita copy lah datanya gitu, kita simpan di laptop atau komputer kita, nanti kita jual gitu kan. Nah itu kita nggak boleh teman-teman gitu kan. Kita harus benar fair gitu, kita
karena kita udah dikontrak, udah dibayar oleh si perusahaan tersebut gitu, kita juga harus menjaga si perusahaan tersebut gitu kan, menjaga data-data yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, tadi di dunia internet itu kita ada undang-undangnya, ini yang harus hati-hati ya. Ada undang-undang ITE gitu kan, pasal 26 undang-undang ITE. Ada penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan gitu. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan pentest gitu ya teman-teman, kita melakukan pentest secara ilegal gitu, kita udah masuk nih, kita masuk ke dalam undang-undang ITE ini nih, kita udah kena nih, karena kita tidak diminta oleh si owner gitu kan untuk melakukan pentest gitu. Yang kedua itu setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang gitu kan. Nah, di dalam penjelasannya pasal 26 Undang-Undang ITE ini menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan definisi data pribadi dapat dilihat dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PST) yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya gitu. Jadi hati-hati teman-teman dalam bermain di internet gitu ya, karena ada undang-undang ini, undang-undang ITE. Nah, yang kedua ini ada undang-undang perlindungan data pribadi. Ada dua undang-undang ya. Nah, perlindungan data pribadi adalah hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. PDP juga menetapkan peraturan tentang pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi serta menyediakan sanksi bagi pelanggar hukum. Jadi hati-hati ketika kita mendapatkan suatu data perusahaan itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita istilahnya itu kita tergiur lah, kita butuh duit nih, kita butuh uang nih, kita jual ke dark web misalnya gitu kan, itu kita bisa kena dua undang-undang ini gitu ya teman-teman. RUU ini menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan individu untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka dan menyediakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran data. Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke metode pentest. Kita sharing-sharing aja. Ada dari Kak Muni Nurhalisa. Apa saja resiko yang mungkin terjadi jika sebuah organisasi tidak melakukan pentest, dan manfaat setelah melakukan pentest itu apa aja sih? Oke, pertanyaan bagus ini ya. Jadi resiko yang mungkin terjadi yang ketika kita melakukan pentest, itu sama sebenarnya ya. Jadi ketika melakukan pentest itu sebenarnya itu tahu dari awal gitu kan, sejauh mana tingkat keamanannya gitu. Jadi dia bisa dengan cepat melakukan perbaikan gitu dari suatu sistemnya ketika ditemukan suatu celah atau suatu bug dalam sistem tersebut. Jadi si developer dari perusahaan tersebut itu bisa cepat-cepat memperbaiki sebelum si sistem atau si aplikasi itu bisa rilis ke publik gitu. Jadi sebelum di rilis digunakan oleh publik itu biasanya dilakukan pentest dulu, diberikan kepada si pentester untuk dites nih apakah aplikasi tersebut aman gitu kan, apakah ada bug-bug gitu. Jangan sampai ketika dilakukan ketika sudah launching gitu kan ke publik, itu
ditemukan bug gitu kan yang bisa merugikan banyak orang gitu, karena Pak seperti apalagi seperti perusahaan banking gitu kan, perusahaan fintech, asuransi, banking dan sebagainya gitu. Itu justru yang paling rentan gitu, yang malah yang sering diincar oleh para hacker gitu, hacker yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti kemarin kan ada kasus-kasus dari m-banking gitu kan, dari banking, perusahaan banking yang sistemnya itu diretas dan ada dalanya itu bisa dimanfaatkan gitu oleh si hacker tersebut, teman-teman. Manfaat setelah melakukan pentest itu apa aja? Manfaatnya itu ya tadi, si tersebut itu bisa tahu dari awal gitu kan, si sistem tersebut itu keamanannya dari mana gitu. Jadi dia bisa melakukan pembenahan dari mulai awal sebelum diadakannya launching ke publik gitu, teman-teman. Ada lagi, dan untuk perusahaan fintech itu wajib ya untuk melakukan pentest gitu sesuai arahan OJK itu. Jadi ini merupakan pekerjaan yang menggiurkan gitu, karena perlu diketahui di Indonesia itu cukup kurang itu SDM cyber security yang profesional gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Jadi kenapa saya ingin belajar gitu kan, belajar tentang cyber security ya karena alasan itu, karena di Indonesia itu kurang sangat minim sekali tentang SDM dari cyber security gitu kan, profesional cyber security gitu. Ya, mungkin ini bisa menjadi pembuka teman-teman yang mulai tertarik, mungkin bisa belajar mulai dari sekarang gitu, ikuti komunitas-komunitas seperti saya dulu benar-benar awam tentang cyber security gitu, tapi setelah mengikuti komunitas itu saya mulai terbuka dan mulai paham, oh seperti ini tuh gambaran cyber security. Dan cyber security itu nggak hanya tentang hacker ya teman-teman, cyber security itu luas gitu, ada yang bagian red team ya, blue team. Red team itu seperti pentester gitu ya, itu masuknya red team gitu. Red team, blue team itu dia yang menganalisa gitu, menganalisa serangan-serangan yang mungkin terjadi gitu, itu masuknya ke blue team. Seperti SOC gitu kan, security operation, itu masuknya ke blue team. Terus ada juga security audit gitu kan, information audit gitu, itu juga masuknya security gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya, bentar lagi. Oke, ini metode penetration testing. Jadi ketika pentest itu kita biasanya itu memiliki metode nih. Ketika belum pentest itu kita biasanya tanya ke klien nih, atau si klien ngasih tahu ke kita pakai metode ini ya, kita pakai begitu. Jadi metode pentest itu ada 3 teman-teman yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada metode black box. Apa itu black box? Nah, black box ini pada metode pengetesan dilakukan tanpa adanya informasi atau pengetahuan tentang sistem atau aplikasi yang akan diuji. Pengetes hanya diberi akses ke sistem yang akan diuji, kemudian mencoba menemukan kerentanan pada sistem dari sudut pandang pengguna. Black box testing mirip dengan serangan dilakukan oleh pihak keluar, seperti penyerangan tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang sistem yang ditargetkan. Nah, jadi black box ini kita tidak dikasih kredensial ya, kita tidak dikasih kredensial apa
Jadi seperti halnya hacker atau penyerang yang tidak memiliki akses atau pengetahuan tentang sistem yang ditargetkan. Putus ya. Nah tadi black box ini kita benar-benar pure, kita tidak diberi akses sama sekali ke sistem gitu kan. Nah yang kedua itu metode gray box. Metode gray box ini kita diberikan kredensial tetapi tidak full atau tidak detail gitu informasi yang diberikan oleh si klien gitu, hanya beberapa informasi yang diberikan oleh si klien, tapi kita memiliki akses gitu, memiliki akses ke si sistem, tapi tidak diberikan atau dibatasi gitu kan aksesnya oleh si klien gitu. Dan pada metode ini pengatas memiliki beberapa informasi atau pengetahuan tentang sistem atau aplikasi yang akan diuji. Pengetes memiliki akses ke sistem dengan beberapa tingkat keterbatasan yang mungkin mirip dengan tingkat akses yang dimiliki oleh pengguna akhir atau level akses yang dibatasi. Metode ini memberikan hasil yang lebih akurat daripada black box testing, namun masih memberikan batasan terhadap informasi yang dapat diakses gitu. Metode ini yang biasanya itu dalam pentest itu menggunakan metode yang paling sering gitu ya, itu menggunakan metode gray box dan juga black box itu biasanya. Itu biasanya entah kita diberikan akses kredensial yang tidak terlalu detail atau dibatasi, atau kita tidak sama sekali diberikan akses masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Jadi kita harus diminta, ketika kita tidak diberi akses, kita harus diminta nih, kita harus benar-benar manfaatkan tools yang ada nih, kita mulai dari tools brute force ataupun social engineering gitu, kita harus manfaatkan gimana caranya kita bisa masuk ke dalam sistem tersebut gitu kan. Tapi kalau gray box ini kita sudah diberi akses tetapi dibatasi gitu kan oleh si klien gitu kan. Nah, dan terakhir itu metode white box. Metode white box ini kita pure, kita 100% diberikan akses, 100% diberikan kredensial oleh si klien untuk atau menguji sistem dari perusahaan tersebut gitu kan. Kita memiliki semua aksesnya gitu lah ke sistemnya gitu, ketimbang gray box dan juga black box gitu. Pada metode ini, pengetesan memiliki akses penuh ke sistem atau aplikasi yang akan diujikan, termasuk kode sumber, konfigurasi, dan data lainnya. Metode ini memberikan tingkat akses paling lengkap, sehingga pengetes dapat melihat bagaimana sistem kerja dari dalam. Dalam beberapa kasus, whitebox testing dapat mencakup pengujian unit dan pengujian integrasi untuk menguji fungsi atau fitur tertentu pada aplikasi atau suatu sistem. Tapi ini untuk metode whitebox ini jarang gitu ya, jarang dilakukan gitu. Kebanyakan itu menggunakan gray box ataupun black box gitu, yang saya tahu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin?
Ya, lanjut. Jadi mungkin itu penjelasan sedikit penjelasan dari saya yang mungkin bisa sharing gitu ya ke teman-teman. Jadi mungkin ada yang mau tanyakan dari teman-teman dari kamu nih Nurhalisa atau dari Kak Unike ini Dukun nih, mungkin bisa di kolom chat atau di open mic gitu, kita sharing-sharing. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang mau tanyakan tentang apapun itu, sharing-sharing aja. Mbak Muni Nurhalisa ini dari mana nih kalau buat tahu? Tahu Mbak ini ke Dukun? Dari Bandung, Stimik Mardira Indonesia. Wah, jauh ya dari Bandung ya. Dari Stimik. Kebetulan saya juga punya teman dari Stimik, tapi Stimik dari sini ada Tegal ya. Dia seorang dia developer, tapi juga seorang cyber security sih. Jadi dia ngambil dua job gitu ya, seorang developer juga, dia ambil jadi security juga gitu kan. Kamu nih udah tahu cyber security gitu atau udah belajar cyber security gitu atau gimana nih basicnya nih? Apakah ini Enika Dukun kalau udah tahu ini emang udah dari cyber security ataupun basicnya programmer ataupun apa gitu kalau boleh tahu. Belum terlalu paham banget kalau cyber security. Kebetulan di saya juga ambil kelasnya UI UX. Oh, oh, bagus bagus. Nggak apa sih kalau UI UX juga bagus gitu ya. Kedepannya juga uh, menjanjikan gitu lah kalau UI UX. Bagus sih bagus. Jadi full kuliah atau uh, ngambil kerja juga di bagian UI UX gitu atau udah emang bekerja di bagian UI UX kak?
You are currently the only person in this conference. Oh, sambil kuliah juga. Berarti udah bekerja nih ya? Udah bekerja juga ya? Kebetulan saya juga sama sih nyambi kerja juga gitu kan sekaligus kuliah gitu. Dari kalau sambil kerja hebat juga nih ya. Mungkin ada mau tanyakan lagi tentang materi tadi. Ini mungkin dasar-dasarnya ya, dasar-dasar dari pengenalan cyber security gitu. Saya belum praktek tentang cyber security, tentang melakukan uji coba dasar gitu. Hanya pengenalan sekilas tentang apa itu cyber security gitu. Ini ke Yukon. Kalau belajar cyber itu emang harus pakai Linux ya? Belajar cyber security lebih mudah pakai Linux memang. Entah itu sebenarnya sih iya harus pakai Linux gitu karena ada beberapa komen yang harus dilakukan itu pakai Linux. Yang paling efisien itu menggunakan Kali Linux. Tapi selain pakai Kali Linux itu bisa pakai Linux yang lain. Bisa juga pakai Windows itu, cuma ada apa ya istilahnya, tools-tools itu yang harus diinstal gitu kalau pakai pakai OS lainnya gitu kan, selain pakai Kali Linux gitu. Dan kadang juga tidak support gitu, support atau bisa tetapi kita harus sedikit effort untuk ubah-ubahnya gitu kan, ubah-ubah dari source code tersebut. Kita lebih efisien sih pakai Linux gitu, emang yang udah didesain untuk melakukan hacking gitu kan, melakukan pentest gitu. Karena di Kali Linux itu udah ada banyak banget tuh tools-tools untuk pentest gitu kan, udah disediain emang dari Kali Linux gitu. Jadi mungkin yang mau belajar dasar-dasar cyber security gitu bisa coba-coba pakai Kali Linux gitu. Saya saranin sih pakai Kali Linux karena saya kebetulan juga pakainya Kali Linux. Mungkin ada lagi.
Linux dengan Kali Linux itu beda ya. Linux dengan Kali Linux itu sebenarnya sama, hanya dia dia base-nya itu Linux. Cuma Linux itu kan cabangnya itu kan banyak ya. Ada Ubuntu, ya kan ada Debian, ada Red Hat. Nah, Kali Linux itu variannya istilahnya itulah varian dari Linux sendiri gitu kan. Karena Linux itu macam-macamnya banyak banget. Karena dia itu termasuk open source, jadi cabangnya itu banyak banget, banyak yang ngembang-ngembangin gitu kan. Kayak di Tegal sendiri gitu kan, tempat tinggal saya itu kita punya OS Linux gitu kan. Linux itu ada Poci Linux gitu, itu juga base dari Linux gitu kan. Jadi Kali Linux itu ya sama aja gitu kan, cuma ada mungkin uh, komen-komennya gitu kan agak ya sedikit beda gitu karena dikembangkan gitu kan. Cuma base-nya itu ya sama aja gitu. Mungkin ada lagi, kita sharing-sharing aja. Karena Linux itu yang saya tahu itu cabang itu banyak banget bener. Ada Red Hat, Parrot, Kali Linux, Ubuntu, Debian, banyak banget. Mungkin bisa search gitu kan, kayak jenis-jenis Linux itu banyak banget pasti. Berarti kalau untuk belajar server lebih baik menggunakan Kali Linux ya? Iya betul. Lebih baik menggunakan Kali Linux karena di Kali Linux itu kita nggak perlu install install tools-tools yang ada gitu kan, yang biasa digunakan dalam Pencast gitu. Kita nggak perlu karena di Kali Linux itu dia di dalamnya itu udah ada tools-toolsnya gitu. Dari mulai SQL Map, ada Hydra, ada Group Suite, itu juga semua disediakan oleh Kali Linux gitu. Emang dia base-nya itu disediakan untuk hacking ya. Kayak kita misalkan menggunakan Ubuntu ataupun Debian itu kita harus install dulu gitu, install tools-tools yang akan kita gunakan gitu, harus install dulu. Tapi kalau kita menggunakan Kali Linux itu kita nggak perlu install sama sekali gitu. Kita hanya perlu update aja sih, update udah. Jadi lebih efisien menggunakan Kali Linux sih, kalau menurut saya. Ini ada lagi. Kalau mau belajar bisa ya guna-gunain Kali Linux, entah pakai VMware, VirtualBox ataupun lewat download dari Microsoft Store gitu kan, juga ada kan Kali Linux gitu. Ada extensinya gitu. Itu bisa buat belajar-belajar. Nah, kalau memang mungkin teman-teman ada yang mau belajar tentang cyber security, yang mau lihat-lihat di YouTube gitu, saya ada saran, coba kunjungi channel ini. Itu di situ dia eh, banyak ya, banyak pelatihan-pelatihan di video-video tentang pembelajaran cyber security ya di situ. Di Metaforce itu jelas banget lah di situ tentang dari mulai penggunaan tools, dari mulai jenis-jenis vulnerability itu di Metaforce itu lengkap banget sih menurut saya. Bisa jadi acuan juga buat belajar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau belajar. Ini ada lagi.
Kalau cara install Kali Linux ada nggak Kak? Saya baru mau mulai belajar juga. Ada kok, banyak kok. Eh, Banyak install Kali Linux, di search saja di Google gitu kan. Di Medium, kalau nggak di Medium gitu. Saya itu pernah bikin Medium, masih ada nggak ya? Banyak kok di search saja di Google, udah banyak instalasinya. Di YouTube juga banyak kok yang bikin video tentang instalasi Kali Linux gitu. Ini di Metaforsex juga dia punya Discord ya, mungkin teman-teman bisa join juga di situ. Dia tiap minggu juga ngadain semacam kayak gini, webinar ya. Dan teman-teman juga bisa belajar dari situ di Metaforsex. Saya waktu itu coba belajar tentang Kali Linux instalasi ya. Tapi waktu itu saya pakainya VMware. Teman-teman bisa pakai VMware ataupun bisa juga pakai VirtualBox ya. Itu saya masih relon. Kalau dual boot bisa sih. Kalau saya malah kalau pakai uh, VMware kayaknya beratnya sih ya. Cuma kalau dual boot, dia ketika terjadi error itu yang repot ya. Kalau misalkan pakai virtual machine gitu, entah itu VMware ataupun VirtualBox, jika terjadi error gitu kan, dia tidak terpengaruh gitu kan ke OS-nya gitu. Cuma nggak apa-apa sih kalau pakai dual boot. Mungkin ada lagi yang mau sharing, boleh nih sharing nih. Kalau pakai VirtualBox, ya kalau pakai VirtualBox itu lebih lebih aman sih kalau menurut saya buat belajar gitu. Karena kalaupun nanti terjadi error gitu ketika menggunakan Linux-nya,
itu tidak ada efek apa-apa gitu untuk operating system kita gitu kan. Cuma kalau buat dual boot gitu kan, takutnya nanti ketika terjadi error gitu. Kalau saya sih lebih prefer pakai virtual machine gitu. Cuma kalau pakai dual boot ya nggak apa-apa sih. You are currently the only person in this conference. Video rekaman mungkin nanti akan tahu ya sistemnya ini gimana ya, mau diminta oleh bisa AI atau gimana. Mungkin nanti kalau ada yang mau rekamannya bisa di chat aja tadi ya di IG ataupun di LinkedIn, nanti saya kirim kalau ada mau gitu, atau saya kirim slide-nya gitu, mungkin bisa. Cuma kalau di YouTube kayaknya enggak deh. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari Kak Muni atau dari Kak Ineka nih, atau udah cukup jelas tentang penjelasan yang tadi? Oke, mungkin kalau tidak ada saya akhiri ya. Terima kasih buat Kak Ineka, Kak Muni yang udah bersedia untuk join. Semoga nanti bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk uh, membahas tentang cybersecurity lebih lanjut gitu ya. Tadi kan cuma pemaparan tentang dasar-dasarnya, tentang pengetahuan dasar gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya uh, bisa membahas tentang yang lebih jauh gitu tentang cybersecurity gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa tanya-tanya di media sosial ya, di LinkedIn ataupun di
IG gitu. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Ini itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.